Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana, rekan-rekan semuanya, selamat malam. Wilujeng wengi nya mitra-mitra. Aduh punten Kang Arit namanya tiasa manco deui kumargi ayeuna teh nuju sir kagiatannya hapunten pisan. Mung aya nama panginten atau saat ini Kang Adi tidak bisa mendongeng, tapi kita akan membedah masalah pelet media celana dalam, hoax atau real. Nah, kita sebagai manusia atau sebagai makhluk yang lebih dimuliakan oleh Allah, kita harus berbicara real. Sebab tanpa real susahlah untuk diterima oleh naral. Makanya kita harus berbicara dengan fakta. Yuk kita bedah secara real. Kita pakai logika yang pada umumnya masalah media bisa digunakan. Jadi teman-teman semuanya, ini Kang Arid berbicara apa adanya, apa yang ada di benak maupun pengalaman. Sebetulnya untuk media memikat itu bisa celana dalam, mau parfum, pakai cincin emas, foto, bunga. Apalagi kalau kita menggunakan media mobil, wah itu lebih mantap. Jelas media tersebut bisa digunakan, termasuk pakaian, baju gitu. Contohnya kita ada target wanita, kita bisa pakai baju bisa. Cuman jawabannya patih teh gitu, ampuh teh gitu. Pertanyaannya itu kena teh. Belum tentu kita menggunakan media tersebut bisa ampuh. Belum tentu. Jadi kalau kita ingin menarik, memikat hati wanita atau target kita, jelas media tersebut bisa nyambung. Kalau sekurang-kurangnya kita harus kenal dulu. Kita harus kenal dulu dengan target. Ya, satu hari lah. Kita satu hari kenalan dulu dengan wanita tersebut. Kita harus bisa menyimpan aura positif. Kalau kita tidak bisa menyimpan aura positif ke target, itu jelas jawabannya juga susah juga. Aura positif dari raut wajah itu kan, dari pembicaraan kita, dari ucapan tutur bahasa kita, dengan perilaku yang baik. Jadi perlihatkanlah kebaikan kita kepada target. Itu bisa baru nyambung. Contohnya kita ajak makan lah, ajak kemana gitu. Kalau sudah demikian, barulah media yang disebut celana dalam, media parfum, media cincin, media uang, bunga, foto, mobil, otomatis bisa reaksi kepada target karena kita sudah menyimpan suatu kebaikan. Jadi mana mungkinlah pamohalan mitra-mitranya. Saufami ayana urang, aya iya celana jerona lah, pelet guna-guna, itu pamohalan. Sebab tanpa menggunakan awal yang disebut perkenalan itu berat.
Kalau kita belum kenal dengan target, belum menyimpan aura positif, belum menyimpan kebaikan, belum kenalan, belum apa-apalah, apalagi belum mengenal nama kita, wajah kita, perilaku kita, mana mungkin media itu bisa ampuh. Mana mungkin walaupun kita menggunakan ajian anu kedeng promonik, jaran goyang segala macam, pamohalan, mual mungkin tak akan mungkin kena ke target. Kalau teman-teman, kalau mitra-mitra nggak percaya, ya silakan coba cari tuh celana dalam. Kita jangan tanggung-tanggung lah, kita carilah celana dalam artis, sekalian artis yang tenar, yang kaya, yang cantik. Sesudah kita mendapatkan celana dalamnya si artis itu, sok boleh gunakan media celana dalam itu, menggunakan media pelet, mau menggunakan apa, cara apa, jawabannya itu nggak bakalan mungkin. Jelas, mau nyambung bagaimana perasaan kita, hati kita, kalau ya diri kita belum dikenal. Sekurang-kurangnya si target itu harus kenal dulu diri kita, harus mengenal, baik dari foto atau dari Facebook, apalah yang penting sekurang-kurangnya target itu sudah mengenal dulu kepada kita. Yang lebih baik kita sudah kenalan, itu baru. Jadi media apapun juga bisa digunakan. Kalau kita belum mengenal, apalagi kita akan menggunakan contoh artis contohnya. Daripada si artis yang jatuh cinta, bogoh welah ka urang cikasar nama. Malahan mah kita yang akan gila. Kenapa demikian? Artis kan belum kenal sama kita. Siapa kita? Siapa lu? Siapa gua? Tapi kita sebaliknya yang akan lebih gila dan tergila-gila oleh artis tersebut. Karena secara logika gitu kan, kita senang contohnya ke si artis anu gitu kan. Kita semakin menatap fotonya, melihat kegiatannya, kecantikannya itu semakin bertambah. Karena kita sudah mengenal, udah melihat, sedangkan artis kita boro-boro melihat. Ada peribahasa kan menyatakan jatuh cinta itu karena pandangan pertama. Betul. Bukan alasan itu. Contoh. Kita mau beli baju ke toko. Kita kan belum punya ancang-ancang. Belum. Yang paling kita menarik adalah pandangan pertama karena pakaiannya yang disukai sama kita, motifnya, polanya segala macam, warnanya itu yang menjadi target yang disebut pandangan pertama. Begitu pula kita akan menggunakan media ini itu sah-sah saja, tapi jangan ditargetkan ini harus pakai celana dalam. Enggak juga. Kenapa semua media itu bisa dijadikan target untuk menarik seorang wanita? Contoh parfum. Parfum kita bagus dan diusahakan parfum tersebut yang dipakai sama kita
sekurang-kurangnya nih yang disenangi oleh target kita. Contohnya parfum kita, ya sebetulnya kalau parfum sih ya kalau bisa yang mahal ya, yang bagus. Tapi yang sekurang-kurangnya parfum nggak terlalu mahal pun juga, kalau si target kita menyenangi, otomatis si target itu akan kena. Itu lebih memudahkan, itu sangat memudahkan untuk menarik perasaan si target. Makanya kalau kita mau memikat seorang wanita, sebetulnya nggak perlu macam-macam. Sebetulnya boleh tanya wanita. Enggak. Yang pertama, perlihatkan pribadi kita. Cek sunana maulah cengos lah, jadi lalaki mah. Dan kita harus masuk pada kemauan si target. Kesenangan tuh lain kudu kapal wae, lain kudu mobil wae, lain kereta api. Bukan demikian. Oh, si cewek ini senengnya orangnya beribadah gitu kan. Kita usahakan lah. Walaupun kita ya ibadah kita kadang ibadah kadang enggak, tapi kita perlu usahakan. Jadi kita menyimpan dulu suatu magnet kekuatan yang membuat si wanita itu tertarik oleh perilaku kita. Jadi secara otomatis wanita itu bisa ingat gitu kan, dengan parfum yang kita pakai, terus dengan perilaku kita. Nah, dan diusahakan kita jangan gonta-ganti parfum. Ini teman-teman, mitra-mitranya sadayana, parfum itu sebetulnya mah bisa dijadikan ciri khas kita. Itu kalau bisa. Jadi pas kita datang kepada target, ya dengan cara baik atau gimana. Nah, secara tidak langsung diri kita itu sudah dikenal. Ada ciri tertentu. Oh, parfum ini wanginya kayak gini. Dengan 3 kali kita pertemuan dijamin. Tapi dengan syaratnya, ya tadi kita mengejar apa kemauan si target tersebut. Dengan foto sama, bisa dipakai sama, bisa dipakai pemikat. Itu enggak salah orang. Oh, kita harus menggunakan media foto, media apa, itu betul bisa. Bahkan sebetulnya kalau foto itu ya sebetulnya ya, kalau foto itu bahkan walaupun kita belum ketemu, tapi kita sudah menyimpan foto, contohnya di rumahnya atau di mana, itu ada daya tarik tersendiri. Itu kelebihan foto. Itu sangat jauh dengan menggunakan media celana dalam. Itu sangat jauh. Kita menggunakan foto kita simpan di si target, walaupun kita belum mengenal, tiba-tiba simpan, titipanlah ke teman atau ke siapa, tiba-tiba nanya, ini foto siapa, gini. Ya kebetulan kita contohnya ganteng lah gitu kan. Itu otomatis reaksinya akan lebih cepat. Nah, sesudah itu kita masuk ke perkenalan atau ke tahap 2. Ya sekurang-kurangnya saat itu kita bisa harus berkenalan lah, menggunakan media teman kita atau gimana. Itu yang memang lebih ampuh. Jadi kalau kita menggunakan media yang macam-macam, tapi jelas kita belum menyimpan aura positif di dalam diri si target, mengenal diri si target atau memperkenalkan diri kita itu siapa, jawabannya mustahil. Itu jawabannya mustahil. Terus amalan apa sih yang digunakan? Sebetulnya kalau amalan cuman satu resepnya. Kita berdoa
kita berdoa meminta pertolongan Allah. Apapun juga yang diamalkan, mau amalan inilah, amalan itu tergantung niat kita sebetulnya mah. Enggak kita, oh saya mah ngamalkan anu ayat contohnya maafnya doa Kangjeng Nabi Yusuf. Apakah memang targetnya ke sana? Apa makna dari arti doa Kangjeng Nabi Yusuf kan kita belum paham. Karena Kangjeng Nabi Yusuf memang ganteng, banyak yang mencintai. Sebetulnya targetnya bukan ke sana. Walaupun kita membaca bismillah dengan tujuan benar ikhlas memohon kepada pertolongan Allah, ya Allah, ya Robbi. Dengan satu kata, dengan menyebut namamu yang maha pengasih dan maha penyayang, maka bolak-baliklah hati si A atau si B, namanya Anu yang tadi kenal saya. Engkaulah yang bisa membolak-balikan hati. Jadi sebetulnya tergantung niat kita. Bahkan sebetulnya suatu amalan yang panjang kita belum tahu artinya, maknanya, tujuannya kemana. Justru itu lebih mawur lah. Sunda nama lebih mawur. Lebih baik kita membaca bismillah dengan tujuan benar ikhlas, tidak ada itikad yang macam-macam. Cuman kalau menggunakan amalan atau minta permohonan dari Allah, ya kita harus sabar. Kita harus sabar karena kita nggak ujuk-ujuk simsaladim ada gadabrang. Itu perlu proses. Apalagi kalau memang di dalam diri kita kotor, penuh dosa, penuh apa, itu memang ya kita sekurang-kurangnya harus menggunakan dulu istighfar. Bagaimana kalau menggunakan media jin? Kalau kita menggunakan media jin, itu jelas akan cepat. Kenapa? Karena jin jangankan dipinta sebetulnya. Jin itu jangankan dipinta, dia itu kan mencari celah. Itu mencari celah supaya si jin itu bisa masuk ke dalam jiwa kita, bisa memberi pengaruh. Apalagi dipinta. Karena tujuannya itu adalah menjerumuskan, tapi hati-hati. Walaupun kita menggunakan media jin yang dahsyat, jin kafir segala macam, hati-hati. Kalau orang yang mental imannya kuat, itu nggak segampang membalikan telapak tangan. Walaupun memang kalau menggunakan media jin itu ya dikatakanlah lebih cepat. Bersekutu dengan iblis itu lebih cepat sebetulnya. Dan reaksinya pun juga sebetulnya lebih cepat kalau menggunakan media bangsa jin. Dan sebetulnya kalau menggunakan media bantuan jin kafir, itu sebetulnya kalau jin tidak senang wangi-wangian sebetulnya. Ini pendapat saya. Di sana saya suka baca buku tentang jin gitu kan. Sebetulnya jin itu senangnya itu yang bau-bau. Makanya kalau di rumah malam-malam itu kalau bisa bekas makan segala macam harus tutupi. Makanan itu kan kalau ada yang dipanci atau diusahakan ditutup. Nah itu mangsa-mangsanya atau makanan-makanan jin. Atau bekas-bekas tulang ayam, apa aja yang udah bau-bau, yang busuk, itulah sebetulnya. Makanya ada cerita di Angling Dharma waktu itu kan, kalau nggak salah serial apa, sewaktu Angling Dharma kena guna-guna kan sama Suliwa itu diselot sama tulang. Itu sebetulnya memang saya mempelajari. Ini pandangan saya gitu, kita berbagi. Cuman kalau saya berbicaranya dengan real, dengan logika. Nggak mau lah, oh karena coba lo pakai ini, pakai itu, pakai ini, pakai itu.
Apalagi sebetulnya kalau wanita itu memang susah untuk awal disentuh. Itu wanita memang paling susah. Jadi kelemahan wanita itu dengan perhatian kita, dengan kesetiaan kita. Sebab walaupun perasaan wanita itu rampuh, cuman hatinya tajam. Kuat, wanita itu kuat. Kalau nggak percaya, gini aja. Kita contohnya selingkuh lah. Kalau bisa jangan. Ini contoh selingkuh. Walaupun kita berupaya begitu, begini, perasaan wanita itu tetap tahu dan hafal. Nggak tahu lah. Tahu dan hafal. Termasuk kita kalau pasangan kita selingkuh macam-macam, kita nggak bisa dibodoh-bodohin kan? Jelas kan? Tiba-tiba istri kita kelihatannya beda segala macam. Perasaan hati yang paling dalam itu nggak bisa dibohongi. Kenapa demikian? Karena di dalam diri kita benar-benar mencintai pasangan kita. Ya lamun sarwana orodo tong diharapkan. Awena ende, salakina endo, itu kan jangan harap. Tapi kalau kita seorang laki-laki setia kepada wanita, wanita setia kepada laki-laki, itu kalau ada virus-virus lah gitu kan, ada virus-virus yang mengganggu ke rumah tangga kita, insya Allah kita akan paham. Bahkan kalau pasangan kita macam-macam, biasalah si wanita itu kan suka dangdan segala macam segala macam itu. Tapi dalam cara dia berdandan, kalau toh memang pasangan kita selingkuh, tetap batin kita tidak bisa dibohongi. Enggak bakalan. Itu kehebatan batin. Sebetulnya kekuatan apapun juga, keyakinan kita, seyakin-yakinnya, apapun juga, itu mau guna-guna, mau apa, kalau kita yakin benar kita punya Allah, yakin kita ada yang melindungi, insya Allah kita akan selamat. Jangankan kita diguna-guna dengan media orang, jangankan menggunakan inilah itulah, setan langsung mau mengganggu kepada kita, kan setan sudah niat akan mengganggu. Kata Allah, hanya orang-orang yang bertakwalah. Jelas. Makanya modal diri kita itu adalah keyakinan. Kalau pemberangkatan kita yakin, mau usaha, mau apa itu. Kalau ndak percaya gini aja, kita mau naik motor pas ada tanjakan. Kita yakin ini motor akan naik dengan cara bagaimanapun juga, pasti. Karena dengan keyakinan dan ketenangan kita, itulah yang akan menyampaikan hidup kita pada tujuan. Tapi kalau kita sudah tidak yakin di dalam batinnya, saya mau nepi ka luhur, saya mau katarik, saya, itu jelas. Karena satu, ucapan adalah doa. Yang kedua, batin kita sudah menolak dengan kekuatan kita yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya baik dengan ilmu atau yakin dan khusyuk, baik Allah memberikan petunjuk, yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah akan memberi rezeki. Demikian untuk sementara.